Pernah ngerasa sudah niat banget mau lakukan sesuatu, tiba-tiba energi kamu surut? Situasi ini pasti ada dalam diri kita semua. Mulai dari mahasiswa yang tersendat tugas sampai pekerja yang terjebak deadline. Ketika kamu sudah merencanakan segala sesuatunya dengan baik, ada kalanya muncul rasa lelah yang gak terduga dan menghalangi langkahmu. Padahal, rencana itu seringkali penuh harapan dan semangat. Kita sudah bertekad untuk menyelesaikannya. Tapi kenapa ya energimu mendadak hilang? Mari kita gali bersama-sama di video ini kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana caranya agar kita bisa tetap jarang membatalkan rencana yang sudah kita buat. Chapter 1. Apa yang jadi penyebab utama energi hilang? Seringkali kita mengabaikan tanda-tanda kecil yang muncul ketika energi kita perlahan-lahan menghilang. Misalnya, kamu sudah punya niatan untuk berolahraga, tetapi saat waktunya tiba, kamu justru merasa lebih memilih berbaring di tempat tidur. Hal ini tidak hanya terjadi pada aktivitas fisik, tetapi juga pada pekerjaan dan rutinitas sehari-hari lainnya. Rasa gamang ini seringkali disebabkan oleh tekanan dari luar maupun dalam diri sendiri. Contoh lain, seorang mahasiswa yang sudah merencanakan belajar untuk ujian, malah tergoda untuk binge watching series favorit. Saat mulai, semua terasa mudah, tetapi setelah beberapa saat, rasa lelah dan ketidakpuasan mulai semakin kuat. Aktivitas yang semula menyenangkan, tiba-tiba jadi sumber ketidakberdayaan. Disinilah kita harus menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa malas. Kita perlu menggali lebih dalam dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kapan terakhir kali kamu bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar siap untuk itu? Chapter 2. Faktor psikologi yang mempengaruhi energi kita. Menurut teori psikologis, bisa jadi kita mengalami keputusan fatigue, di mana semakin banyak pilihan yang kita hadapi, semakin sulit kita buat keputusan. Hasilnya, energi kita terkuras hanya dari berusaha memilih apa yang harus kita lakukan. Ini berarti, setiap hari kita bisa menghadapi berbagai pilihan, antara aktivitas yang produktif atau sekadar bersantai. Terlalu banyak memikirkan pilihan bisa membuat kita lebih cepat kehabisan energi mental. Dalam kehidupan sehari-hari, pikirkan tentang seorang dokter yang harus memutuskan pengobatan untuk pasien, atau seorang ibu yang bingung memilih menu untuk keluarga setiap hari. Intinya adalah kita perlu menyadari bahwa energi kita tidak hanya fisik, tetapi juga emosional. Jadi, memberi diri kita ruang untuk berhenti sejenak sebelum memilih bisa jadi langkah awal yang baik. Misalnya, dengan memberi waktu untuk refleksi sebelum memutuskan aktivitas, alih-alih langsung terjun ke dalam pilihan yang ada. Jangan sampai kelebihan pilihan malah bikin kamu stuck dan kehilangan semangat. Chapter 3. Dampak lingkungan terhadap energi sebuah rencana. Satu hal yang penting buat kita ketahui adalah, lingkungan sekitar kita punya pengaruh besar terhadap energi kita. Misalnya, jika kamu berada di tempat yang gaduh, sulit sekali untuk tetap fokus. Atau saat kamu bergaul dengan orang-orang yang pesimistik, bisa saja kamu jadi terpengaruh dan kehilangan semangat. Penting untuk memilih lingkungan yang mendukung rencana kita, serta orang-orang yang memberi energi positif. Jangan underestimate kekuatan dari lingkungan ini, karena kita seringkali merasa beban energi kita langsung tergerus hanya karena suasana yang tidak mendukung. Coba pikirkan, bagaimana seorang mahasiswa yang ingin fokus belajar, justru terganggu suara bising dari luar. Di sini, kita juga perlu memeriksa kembali hubungan yang kita jalin dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka bisa jadi penyemangat atau justru menjadi penghalang? Lingkungan yang mendukung akan membantu kamu menemukan kembali semangatmu. Chapter 4. Belajar dari kesalahan yang sering terulang. Kadang, pengalaman buruk dapat menjadi guru terbaik. Apakah kamu pernah menjadwalkan sesuatu namun pada akhirnya dibatalkan? Mungkin ada baiknya untuk melakukan evaluasi.
Apa yang menyebabkan kegagalan itu? Terkadang kita tidak menyadari pola yang berulang, hingga kita perlu mencatat apa yang terjadi dan mencari tahu akar dari masalah tersebut. Misalnya, kamu merencanakan untuk menghadiri seminar, tapi mendadak merasa nggak bisa. Apakah itu berhubungan dengan kelelahan mentalmu sebelum saat itu? Evaluasi ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk mempelajari strategi yang lebih baik ke depannya. Dengan memahami siklus ini, kita bisa menciptakan perencanaan yang lebih realistis. Jadi, ingatlah, kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi tiket untuk menuju pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang kita butuhkan. Chapter 5, Langkah Kecil untuk Kembali ke Rencana. Sekarang saatnya untuk bergerak maju. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah kehilangan energi saat merencanakan sesuatu? Pertama, buatlah daftar prioritas. Bertanya pada diri sendiri, mana yang paling penting dalam hidupmu saat ini? Kedua, beri diri waktu istirahat yang cukup sebelum memulai rencana besar. Tidak ada salahnya menunggu sejenak untuk mengumpulkan kembali kekuatanmu. Terakhir, jangan ragu untuk minta dukungan dari orang terdekat. Dengan langkah-langkah kecil ini, kamu bisa merasa lebih siap dalam menghadapi tantangan yang ada. Ingat, energi itu berharga. Jangan biarkan begitu saja tersia-sia. Kini saatnya kita mulai kembali menghargai setiap rencana yang sudah ditetapkan. Yuk coba terapkan langkah-langkah ini, dan lihat bagaimana hidupmu bisa menjadi lebih baik serta lebih terarah. Jangan lupa untuk subscribe Ruang Tumbuh dan temukan lebih banyak insight menarik lainnya. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.